Dan kita ulang kembali, kata al-ilahun, kata al-ilah, kata al-ilah itu pada dasarnya di dalam bahasa Arab hanya dipergunakan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak dipergunakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum musyrikun ataupun orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang tidak menyembah Allah, mereka mempergunakan ataupun mereka memakaikan kalimat ilahun ini kepada Tuhan-Tuhan yang tidak layak disembah tersebut. Jadi kita ulang, makna daripada asyhadu an la ilaha illallah, di dalamnya ada pengakuan dengan lisan, ada keyakinan dengan hati, dan ada keridhaan dengan apa yang kita yakini. Di situ ada makna al-i'tiraf, di situ ada makna al-i'tiqad, dan di situ ada makna al-iz'an. Wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan makna daripada persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? A'tarifu bilisani. Aku mengaku dengan lisanku. Pengakuan di situ ada. Wa uz'inu biqalbi. Di kalimat uz'inu di sini juga termasuk di dalamnya keyakinan. Di kalimat uz'inu di sini juga terdapat di dalamnya makna al-i'tiqad. Jadi kita mengaku dengan lisan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan kita meyakini dengan hati bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan kita membenarkan dan ridho terhadap apa yang kita yakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itulah makna daripada syahadat yang kedua. Lalu perlu kita ketahui dan kita ajarkan dari nasab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semestinya harus kita ketahui. Minimallah sampai Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan bin Abdi Manaf. Semestinya lah kita ketahui di situ. Jangan hanya sampai Muhammad bin Abdullah saja. Anna Sayyidana Muhammad, bahwa Sayyiduna Muhammad mursalun, diutus, min indillah ila kafatil alamina min insin wa jin. Diutus Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Yang dimaksud kepada seluruh alam ini yaitu alam manusia, min insin wa jinnin, dan alam jin. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke seluruh alam. Yang dimaksud dengan alamnya di sini yaitu alam manusia dan alam jin. Kalimat min indillah di situ bukan maknanya menunjukkan tempat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, indah. Kalimat indi di sini bermakna indiyah tasyrifiyah, yaitu kemuliaan, menunjukkan kemuliaan, bukan menunjukkan tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam bahasa Arab itu juga luas maknanya. Walaupun secara zahir dia menunjukkan tempat, tapi belum tentu dia bermakna tempat. Jadi ketika dikatakan min indillah, bukan maknanya bahwa ada sisinya Tuhan, ada arahnya Tuhan, ada tempatnya Tuhan. Tidak. Ketika dikatakan mursalun min indillah, bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Bukan menunjukkan kepada bahwa dia diutus dari sisinya Allah, sisi mempunyai menunjukkan kepada tempat ataupun arah, enggak. Ila kafatil alamina min insin wa jinnin. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh alam, yaitu alam jin dan alam manusia. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada alam malaikat? Maka pendapat yang kita
pendapat yang kita perpegangi sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas mengatakan bahwa al-alamun, yang dimaksud bahwa Nabi Muhammad diutus ke seluruh alam. Alam di situ adalah alam manusia dan alam jin. Al-alamuna ay al-insu wal jin, yaitu alam jin dan alam manusia. Maka tidak termasuk di dalamnya alam malaikat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutus kepada malaikat. Kenapa? Karena para malaikat itu tidak butuh lagi Rasul. Tidak butuh lagi mereka kepada Rasul untuk memberikan kepada mereka peringatan. Tidak. Kenapa? Karena mereka ma'sumun. Karena mereka terjaga daripada dosa. Mereka tidak akan pernah berdosa lagi. Kenapa? Karena mereka ma'sumun. Ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka adalah hamba yang dimuliakan. Malaikat adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah tentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak butuh kepada jadi mereka tidak membutuhkan kepada Rasul untuk memberikan kepada mereka peringatan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul dan para nabi diutus kepada alam manusia dan alam jin. Shadiqun fi kulli ma yuballighuhu 'anillahi ta'ala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqun, orang yang benar, orang yang jujur. Apa yang beliau sampaikan itu adalah kebenaran. Fi kulli ma yuballighuhu 'anillah. Semua yang disampaikan baginda Nabi shadiqun, benar, jujur. Tidak ada yang disembunyikan oleh beliau, tidak ada yang didustakan oleh baginda Nabi tentang apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Liyu'minu bi syari'atihi wa yattabi'u, agar kita beriman dengan syariatnya Nabi Muhammad dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tersalah dalam menyampaikan, baik itu tentang kabar umat-umat terdahulu atau perkara-perkara yang akan terjadi seperti perkara akhirat, atau tentang menghalalkan sesuatu, atau tentang mengharamkan sesuatu. Itu tak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersalah. Jadi ketika beliau menceritakan tentang umat-umat terdahulu, memang seperti itulah kejadiannya, tidak pernah tersalah sama sekali. La yukhti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tersalah tentang menyebutkan cerita-cerita umat terdahulu. Begitu juga dengan perkara-perkara yang terjadi di masa yang akan datang, dari perkara-perkara akhirat, tentang adanya surga dan neraka, tentang adanya hari penghisapan, tentang adanya hari berbangkit, tentang adanya hari bertimbang, tentang adanya siksaan. Itu semua ma akhbarahur rasul minal umuril mustakbalah, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu benar adanya. Shadiq. Begitu juga tentang perkara tentang halal haram, tidak pernah Rasulullah tersalah. Tidak pernah beliau mengatakan rupanya yang diwahyukan oleh Allah perkara ini halal, lalu beliau katakan haram. Tak pernah seperti itu. Atau perkara ini haram lalu beliau halalkan. Tak pernah seperti itu. Tak pernah beliau salah dalam menyampaikan perkara halal dan haram. Dalilnya apa? Ada sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Amr. Abdullah ibnu Amr. Abdullah ibnu Amr ini berkata, "Kuntu aktubu kulla syai'in." Dulu, kata beliau, aku menulis segala sesuatu, asma'uhu min Rasulillah. Dulu aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uridu hifdhahu. Kenapa aku menulis semua yang aku dengar dari Rasulullah? Karena aku ingin menghafalnya, kata beliau. Uridu hifdhahu. Aku ingin menghafalnya. Fanahatni Quraisy, akan tetapi kaum Quraisy melarangku, mencegahku supaya aku tidak menulis semua yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, maka berkata kaum Quraisy ini, "Ataktubu kulla syai'in tasma'uhu?" Apakah engkau akan menulis semua yang engkau dengar dari Rasulullah, dari Muhammad? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun. Sedangkan Rasulullah Muhammad itu adalah manusia. Yatakallamu fil ghadabi war ridha. Terkadang dia mengungkapkan perkataan-perkataan dalam keadaan dia dalam keadaan marah ataupun dia dalam keadaan tidak marah. Terkadang kan orang kalau marah itu kan tidak terkontrol emosinya. Kadang keluar kata-kata yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kalau seandainya, jadi orang-orang Quraisy ini berdalih, kalau seandainya kamu menulis semua apa yang kamu dengar dari Rasulullah, lalu bagaimana dengan perkataan Rasulullah? Lalu bagaimana dengan perkataan Rasulullah ketika dia marah ataupun ketika dia tidak marah? Bisa jadi perkataan itu adalah perkataan yang tidak bisa dia kontrol. Bagaimana mungkin kamu bisa menulis semuanya? Dia itu kan manusia. Bisa saja dia tersalah dalam mengucapkan. Kata kafir Quraisy ini, kata orang-orang Quraisy ini. Gara-gara alasan orang Quraisy ini, apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Amr? Fa amsaktu 'anil kitab. Maka aku tidak lagi menulis apa yang aku dengar semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakartu dzalika li Rasulillah. Lalu setelah itu aku berjumpa dengan Rasulullah dan aku sebutkan, aku ceritakan kepada Rasulullah bahwa dulu awalnya aku menulis semua yang aku dengar darimu ya Rasulullah, akan tetapi kafir Quraisy atau akan tetapi kaum Quraisy melarangku dengan alasan seperti ini dan seperti ini. Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'auma bi asba'ihi ila fi. Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan menunjuk seperti ini. Fa'auma bi asba'ihi ila fi. Kemudian dia mengisyaratkan dengan telunjuknya ke mulutnya. Nah, ini seperti inilah kira-kira yang dilakukan oleh Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, "Uktub." Tulislah. Fawalladhi nafsi biyadihi. Demi Allah, kata Rasulullah, ma yakhruju minhu illa haq. Tidak ada yang keluar dari sini kecuali kebenaran. Jadi ini membuktikan bahwa semua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kabar-kabar umat terdahulu, dari perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang, tentang perkara halal dan haram, wa shadiq. Itu adalah benar adanya. Jadi apa kata Rasulullah? Uktub, kata Rasulullah kepada Abdullah ibnu Amr. Uktub. Fawalladhi nafsi biyadihi. Demi Allah, ma yakhruju minhu illa haqqun. Tidak ada yang keluar dari sini, kata Rasulullah, illa haqqun, kecuali kebenaran. Ini dalil kepada kita tentang anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi kulli ma yuballighu 'anillah. Bahwa Rasulullah apa yang disampaikannya adalah benar adanya, tidak pernah berdusta dan tidak pernah berbohong dan tidak pernah menukar-nukar hukum. Apa yang disampaikan, apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, itulah yang dia sampaikan.